wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencari tahu sejarah dari makam Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu sosok Wali Songo yang telah berjasa besar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yudianirga. Perkenalkan, nama saya Anggreni Musliatul Rafiah. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia. Perkenalkan, nama saya Sagina Lucy. Perkenalkan, nama saya Sabdia Eli Kusnadi. Sedikit ulasan mengenai Raden Rahmat atau biasa dikenal sebagai Sunan Ampel. Beliau lahir sekitar tahun 1401 di wilayah Champa, yang kini termasuk negara Vietnam. Beliau adalah putra Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama besar yang juga menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Pada masa mudanya, Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Jawa. Beliau diterima di Kesultanan Majapahit karena ibunya masih memiliki hubungan keluarga dengan kerajaan tersebut. Di Surabaya, beliau mendirikan pesantren Ampel Denta. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam terbesar pada masanya, mencetak banyak tokoh besar seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Sebagai anggota Wali Songo, Sunan Ampel terkenal karena ajarannya yang damai dan pendekatan kultural. Salah satu ajaran terkenalnya adalah Mohlimoh, ajakan untuk menjauhi 5 perbuatan tercela: tidak mencuri, tidak berjudi, tidak berzina, tidak mabuk, dan tidak memakai narkoba. Untuk lebih memahami makna perjuangan beliau dalam membangun peradaban Islam di tanah Jawa, mari kita simak wawancara oleh sesepuh yang lebih tahu mengenai kisah beliau. Ampel lahir di Champa, ya, 1356, 1356, ya. Sunan Ampel from China, ya. Jangan keliru, orang-orang bilang ya Sunan Ampel dari Arab, bukan, dari Cina. Tinggal di Surabaya 1449, 1449, umurnya jadi berarti 93. Nama Cinanya Bong Shihu, ya. Ibunya nama Cinanya saya kurang terang, waktu di sekolah saya kira-kira 70 tahun yang lalu saya sekolah. Nama bahasa Indonesianya Dewi Chandrawulan, ibunya, ya. Bapaknya dari Turki, namanya Sayyid Ibrahim Samarkandi. Bapaknya menamakan Sunan Ampel ini Sayyid Ali Rahmatullah, ibunya menamakan Bong Shihu. Surabaya namanya Sunan Abbas, namanya 3, jangan keliru. Suruh dakwah di Asia, jatuhnya di Indonesia. Berangkat ke Indonesia 1400, 1400. Ya. Nah, kebetulan Indonesia itu kingdom, kerajaan. Surabaya terkenal, Jawa Timur namanya kerajaan Majapahit. Ya. Nah, terus di Singosari, kerajaan Singosari. Nah, itu Mapel. Terus di Kediri namanya Doho. Terus ini
Bukannya sampai murni saya kok saya murni saya. Ya. Terus di Jawa Tengah di Diponegoro, di Jawa Barat Pasundan Pajajaran, kalau di Sumatera apa namanya Siliwi. Akhirnya kebetulan bapaknya di Tuban mati, dikubur sama sana di sama Sunan Ampel. Terus namanya sana saya Alira Asyari Ibrahim Merganti, orang Jawa namakan Asmoro Kondi, meneruskan perjalanan ke sini. Nah di sini ada kerajaan Majapahit karena kaya raya pekerjaannya mau 5. Mau pertama Bumen, apa Bumen? Perempuan. Jadi ya orang-orang Majapahit pekerjaannya perempuan. Jadi ya perempuan madun ini ya. Nomor 2 drink, apa drink? Drink minum ya, pekerjaannya juga perempuan, minum ya. Nomor 3 itu gambling, apa gambling? Apa? Judi. Nomor 4 no maling, apa maling? Mencu Indonesia bukan maling. Dan terakhir kan sekarang diganti narko. Sunan Ampel ke sini tidak bawa apa-apa. Anda orang Jawa ya? Nah, jadi Sunan Ampel tidak bawa apa-apa. Sama Sunan sama Kerajaan Majapahit dipinjemi, bahasa bosoe disambuti. Naik ke atas ngampili. Nah orang Arab tidak bisa bahasa Jawa, kepingin ngomong Jawa, akhirnya tidak diambili. Jadi ini kotanya namanya Ampel, kotanya namanya Ampel. Baru dia ngomong diambili, gak iso dia ngomong boleh diampeli. Jadi akhirnya kotanya namanya Ampel. Jadi bahasa Arab. Yang di dalam besi di makam itu big family, apa big family? Keluarga besar. Yang di dalam student, apa student? Murid. Orang Islam bilang San 150, tapi ada 2 yang istimewa. Yang nomor 1 ini nama Mbak Soleh, yang kedua Mbak Sonaji, the Europe Surabaya called Mbak Bolong. Yang terpenting masjid itu sebenarnya orang Islam. Yang kedua masjid kalau mau wudhu pakai apa? Air. Jadi nomor 1 masjid, nomor 2 sumur peninggalan. Juga ada peninggalan Sunan Ampel, ada gentong-gentong. Masjid 1401 berapa? Dia masuk 1400 Banjir Seleda BD Mos 1401. Pesan Bapak untuk generasi muda agar tetap menghargai sejarah tokoh seperti Sunan Ampel. Mudah-mudahan dilestarikan. Soalnya ini orangnya mama ini tidak masuk Indonesia karena tidak gini, tetap gini. Dari perjuangan Sunan Ampel, kita belajar bahwa perubahan besar dapat terjadi melalui pendidikan, keteladanan, dan pendekatan yang penuh kasih. Semoga semangat beliau menjadi inspirasi bagi kita untuk terus menebarkan kebaikan. Sampai jumpa di sejarah berikutnya. Mari teman-teman kita akhiri. Masuk. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.